Iya, kembali di Risalah Ramadan, insya Allah berkah bermanfaat ya, amin. Berkah juga pemirsa untuk Anda puasa di hari terakhir ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, tadi Kok Kolim sudah menyampaikan 2 pesan Rasulullah. Apalagi nih Kok, ada lagi? Nah, pesan Rasulullah ada 3. Pertama, silaturahimlah kamu kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kamu. Yang kedua, maafkanlah orang yang berbuat zalim kepada kamu. Orang yang jahat kita maafkan. Lalu pesan Rasulullah yang ketiga, wa'ti aman haramak, berikanlah. Termasuk kepada orang yang bakhil kepada kamu, berikan. Jika ada orang yang baik sama kita baik lagi, itu sudah wajar. Tapi kalau ada orang yang pelit, dia orang nggak mampu, dia pelit banget yang kita berikan. Apalagi sekarang kan itu puasa Ramadan terakhir nih, mumpung matahari belum terbenam, khutbah Idul Fitri khotbahnya belum naik ke mimbar, keluarkan zakat fitrah kita. Karena zakat fitrah itu untuk berbagi, jangan sampai ada yang tertawa, ada yang tersenyum. Jangan sampai ada yang tersenyum di samping ada yang menangis, ada yang gembira samping ada yang ketawa, ada yang menangis gitu kan. Kita berbagi. Zakat fitrah itu lebih afdal itu dengan beras, makanan pokok seharusnya. Karena kalau yang melalui harta itu namanya zakat mal. Ya kan? Betul. Nah, ini pesan Rasulullah, berikanlah kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kamu. Jadi orang yang bersyukur itu, orang yang bertakwa itu yunfiku nafis sarra wad dara, berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Tandanya apa? Dia bersyukur. Hari ini saya bisa melaksanakan ibadah puasa sempurna, alhamdulillah. Walaupun saya bisa puasa Ramadan semampu saya ya, yang penting dia bisa melaksanakan, dia bersyukur. Bayar dengan zakat fitrah. Syukur. Jadi orang yang memberi itu syukur. Terima kasih. Terima dari Allah. Kasih, terima kasih, terima kasih. Kita terima ngumpet. Kalau sedekah, Erli, kalau sedekah pakai tenaga dalam, lebih gampang berat zakat. gitu ya? Iya, lebih gampang zakat mall ketimbang zakat mal. Makanya kalau suami yang soleh itu, suami yang romantis itu, ketika jalan sama istrinya di mall, itu kepit tangannya yang romantis, kepit yang kenceng. Karena kalau dilepas, ntar belanja kemana-mana. Iya kan, betul kan? Karena perempuan kan lebih gampang zakat mall ketimbang zakat mal. Mall dan mal. Beriringan. Beriringan. Berarti kalau sering nge-mall, berarti harus banyak zakatnya. Harus sering berinfak. Betul kan? Nah, kita harus berbagi. Itu pesan Rasul yang 3. Ya, ingat yang 3 ya. Pertama, silaturahimlah kamu kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kamu. Jadi ada yang musuh kita tuh datangin nih. Entar lagi Idul Fitri nih, datangin ya. Lalu yang kedua, maafkanlah kepada orang yang zalim kepada kamu. Jadi kalau ada orang jahat sama kita, benci banget sama kita nih, datangin. Minta maaf. Kita duluan yang memulai. Lalu yang ketiga, berikanlah kepada orang yang pelit kepada kamu, berikan. Banget dari yang Kok Kolim katakan, ketika kita sudah membukakan pintu maaf itu yang sah, artinya kita sudah nggak ngungkit-ngungkit lagi. Betul. Tapi kadang sifat dasar manusia ya kok proses gitu iya loh, kayak ada prosesnya, terus kadang keinget gitu, walaupun mungkin nggak diungkapkan langsung ya, tapi inget. Apalagi perempuan ya ini ya. Aduh. Itu gimana kok? Jadi tadi Koko mengatakan ya, tadi kan tusuk air tadi kan, air ditusuk, dicabut, tidak tinggalkan bekas. Artinya ketika kita dizolimi, disakiti, ketika dia sudah cabut, dia minta maaf, tolong maafkan dia, jangan pernah membekas di hati kita. Karena Islam itu mengajarkan ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan kita. Tapi kalau minta maafnya diulangi lagi gimana tuh kok? Minta maafnya? Sudah minta maaf, terus diulangi lagi dengan kesalahan yang Ya, sama, gimana kesalahan nggak yang sama. keinget gitu kan? Kalau dia khilaf 1 kali masih dimaafkan, 2 kali masih dimaafkan. Kalau 3 kali itu udah keterlaluan itu. Modus ya. Bukan perlu dibina lagi tuh. Kalau 1 dibina, 2 dibina, ketiga kali binasakan. Waduh, serem banget. Binasakan itu bukan dibunuh, bukan. Ya, maksudnya dia dinasehati dengan cara yang baik gitu kan. Bahwa seperti itu tidak boleh. Jadi Islam itu mengajarkan ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan kita. Ingat ya? Lupakan kebaikan kita, ingat kejahatan kita, lupakan kejahatan orang. Ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan kita. Ingat kejahatan kita, lupakan kejahatan orang. Kok sudah pernah mengajarkan yang begitu kan? Ya. Apa mengajarkan? Kalau kita ingin memelihara kupu-kupu, jangan ditangkap, Erli. Kupu-kupunya pasti akan terbang. Tapi caranya bagaimana? Tanam bunga yang banyak. Kupu-kupu akan datang dengan sendirinya.
Artinya kalau kita mau hidupnya berkah, mendapatkan keberkahan, keberuntungan, kebahagiaan, artinya apa? Tanam kebaikan demi kebaikan. Baik. Buka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Tanam kejujuran demi kejujuran. Pasti kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan, keberkahan akan datang dengan sendirinya karena ia merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kok ini terakhir nih kok ngomong-ngomong soal membuka pintu maaf, memang paling afdol kan di Hari Raya Idul Fitri ya. Betul. Tapi tentunya kewajiban umat muslim juga membukakan pintu maaf kapan Pintu maaf aja. ya, sebesar-besarnya. Itu seperti apa kok? Membuka pintu maaf itu menunggu momen Idul Fitri benar. aja. membuka gitu pintu ya. maaf itu lebih cepat lebih bagus. Ya kan? Sudah menjelang takbiran kita sudah minta maaf, ya kan? Kan sebentar lagi nih kita takbiran nih. Ya, insya Allah. Tapi ingat pemirsa, takbiran itu ada syaratnya. Apa tuh, Surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirallah. Sempurnakan dulu jumlah bilangan puasa kita, baru kita bertakbir. Jangan puasa baru seminggu sudah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ngigo, kesurupan tuh. Kalau puasa sudah sempurna nih, pemerintah sudah ngumumin nih, besok puasa sudah selesai. Berarti sempurna puasa itu sempurna kan? Puasa itu kan bisa 29, bisa 30 hari kan? Ya. Tergantung dari ijma para ulama tidak kan? Kalau sudah dengarin pengumuman pemerintah aja deh Menteri Agama. Pas sudah, berarti puasa kita sudah sempurna. Baru kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suara takbiran ini salah satunya membuat Kokolin jatuh cinta kepada agama Islam. Jadi Koko tuh early, Ayu waktu belum masuk Islam itu, Kokolin tuh paling seneng mendengarkan suara takbiran di malam Idul Fitri. Sedih, menangis, pengen jadi seorang muslim, ikut takbir sama teman-teman yang beragama Islam. Setelah itu lihat mereka itu kalau Idul Fitri indah banget, dia salam-salaman. Bahkan ada tempel, salam tempel. Aduh, kita indah udah banget pada ya. dapet. Artinya dia itu berbagi. Itulah Islam dia ngajarkan sudah kok infak, dia berbagi. Gitu. Kalau dulu sama ada salam tempel juga namanya angpau. Iya. Tahu angpau? Yang merah-merah. Itu namanya angpau. Kalau yang putih-putih namanya bukan angpau, pekpau. Ya. Tapi kalau yang di buku bisa dimakan namanya bakpau. Aduh, untung udah buka puasa. Buka puasa ya. Jadi Bayang. begitu. Jadi kenapa kita tuh mesti minta maaf? Karena ucapan kita itu yang sangat menyentuh hati manusia. Baik. Ya kan? Ucapan itu kan bisa menusuk apa yang tidak dapat tusuk oleh jarum kan begitu kan? Betul. Makanya Islam mengajarkan itu wa qad yurja li bur'un wala bur'a lima ja'alihi lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih kena harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat tidak dicari. Cuma ucapan minta maaf yang bisa mengobati hati dia. Makanya di ending ini ayo ya, Ya. kita angkat tangan semuanya. Lalu kita balikin tangan kita. Dadah. Kan sudah mau selesai kan? Iya, mohon Minta maaf lahir batin ya kok. Iya, sama-sama. Batin juga, Li. Ini kan Bukan berdoa loh, tapi kita balikin, kita mau selesai. Iya, harus membuka pintu maaf sedini mungkin Iya. pemirsa. Dan inilah akhir dari Risalah Ramadan hari ini pemirsa. Semoga banyak pesan-pesan yang nyangkut ya di hati pemirsa yang ada di rumah dan Pastinya. bermanfaat pastinya. Akhir kata Yuwardani, Kokoli, Mandara Arli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.